Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi sektor publik. Perkenalkan, nama saya Chandra Mediansyah Gumilar dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nia Trisnawati. Nama saya Desti Nur Afifah. Saya Raudan Syabdin Majid. Saya Talari Noval Nalan Safan. Saya Priska Natasha. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Langsung saja, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu, yang disebutkan dalam PSAK nomor 45. Di sini juga saya akan menjelaskan dasar hukum pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di bagian yang mengatur keuangan negara. Yang B, Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang C, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang D, Perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Yang E, Perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Yang F, Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Yang G, Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, harus relevan karena laporan keuangan itu harus ada feedback value, predictive value, tepat waktu, dan lengkap. Yang kedua, andal dalam penyajiannya jujur, variability, dan netral. Yang ketiga, dapat dibandingkan karena laporan keuangan tuh harus bisa dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Yang keempat, dapat dipahami bagi pengguna untuk mempelajari informasi tersebut, yang dimana pengguna harus paham dengan informasi laporan keuangan tersebut. Peranan laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan. Yang kedua, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas laporan keuangan. Yang ketiga, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan dan perundang-undangan. Nah, setiap entitas ini pada pelaporannya mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Yang pertama tuh akuntabilitas yang berfungsi mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua, manajemen berguna membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang ketiga, transparansi. Transparansi ini berguna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur ya kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada masyarakat dan ketaatannya pada perundang-undangan. Nah, yang keempat ini keseimbangan antar generasi atau intergenerational equity. Berguna ya membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang ini diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut untuk mendatang ya. Nah, yang kelima ini evaluasi kinerja.
berfungsi mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan secara sukses. Tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, perubahan aset neto, arus kas, saldo perubahan anggaran lebih, dan perubahan ekuitas yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi oleh suatu entitas dan mengambil keputusan ke depannya. Adapun komponen-komponen dari laporan keuangan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Yang ini digabung menjadi yang pertama, laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas keuangan, laporan arus kas, perubahan ekuitas, laporan saldo perubahan anggaran lebih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami oleh pembuat standar dalam menyusun laporan keuangan. Adapun prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah ini ada 8. Yang pertama, basis akuntansi. Yang kedua, prinsip nilai historis. Yang ketiga, prinsip realisasi. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Yang kelima, prinsip periodisitas. Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Dan yang terakhir yaitu prinsip penyajian wajar. Laporan realisasi anggaran merupakan kegiatan keuangan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN maupun APBD. Laporan realisasi anggaran ini biasanya menggambarkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Adapun unsur-unsur dari laporan realisasi anggaran, yang pertama pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga transfer, yang keempat surplus ataupun defisit, yang kelima pembiayaan, dan yang terakhir ada sisa kurang atau lebih dari pembiayaan anggaran. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan. PSAP nomor 2 mengatur persyaratan-persyaratan penyajian laporan realisasi anggaran dan pengungkapan informasi tersebut. Baik, langsung saja laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan harus secara komparatif ya dengan periode sebelumnya melalui pos-pos berikut. Yang pertama, saldo anggaran lebih awal. Yang kedua, penggunaan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, sisa lebih atau kurangnya pembiayaan anggaran tahun berjalan. Jadi yang keempat ini koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Yang kelima, saldo anggaran lebih akhir. Nah, di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan, misalnya atau contoh. Format laporan perubahan saldo anggaran lebih disajikan pada ilustrasi PSAP 01E dan 01F, di mana ilustrasinya hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar, yang tujuannya ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan. Di sesi ini saya akan menjelaskan apa itu neraca. Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca membagi aset menjadi dua. Yang pertama, aset lancar, dan yang kedua, aset non-lancar. Aset lancar mengklasifikasikan lagi di dalam pengertiannya.
yaitu dimiliki untuk diperdagangkan dengan tujuan jangka pendek yang diharapkan direalisasikan pada 12 bulan dari tanggal neraca tersebut. Dan selanjutnya berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar meliputi kas dan setara kas. Yang kedua, investasi jangka pendek. Yang ketiga, wesel tagih. Yang keempat, piutang usaha yang terdiri dari piutang pajak, retribusi, denda, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu piutang lain-lain. Yang keenam, persediaan. Dan ketujuh, pajak dibayar di muka. Dan kedelapan, biaya dibayar di muka dan lain sebagainya. Yang kedua dari aset yaitu aset non lancar. Aset non lancar bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan pemerintah maupun masyarakat umum. Aset non lancar dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun digunakan untuk kegiatan masyarakat. Aset tetap terdiri dari yang pertama tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, dan yang keempat jalan, irigasi, dan jaringan. Selanjutnya, macam dari aset non lancar yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan dan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Jadi sifatnya itu tidak permanen dan bisa lepas. Investasi non permanen terdiri dari investasi dalam surat utang negara dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dialihkan kepada pihak ketiga. Dan yang kedua, investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang dapat digunakan terus-menerus dan tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya seperti penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Selain itu, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional, dan badan hukum lainnya yang ada di dalam milik negara maupun luar milik negara. Investasi permanen ini terdiri dari yang pertama, penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedua, lembaga keuangan negara. Yang ketiga, badan hukum milik negara. Yang keempat, badan internasional. Dan yang terakhir, badan-badan milik negara maupun badan di luar dari milik negara. Selanjutnya,
pengakuan aset. Pengakuan aset yaitu aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan Anda. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset. Pengukuran aset adalah sebagai berikut. Yang A, kas dicatat sebesar nilai nominal. Yang B, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Yang C, piutang dicatat sebesar nilai nominal. Yang D, persediaan dicatat sebesar dari yang pertama, sebesar dari biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi ataupun rampasan. Selanjutnya yaitu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya dari hal tersebut maka bisa dikatakan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu dilakukan setelah tanggal pelaporan. Contohnya dari jatuh tempo 12 bulan itu seperti bunga pinjaman. Yang kedua, utang jangka pendek dari pihak ketiga. Yang ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau bisa disebut FPK. FPK tersebut merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak ataupun pungutan lainnya. Ini misalnya seperti PPN ataupun Temperum dan Taspem. Dan yang terakhir contohnya yaitu seperti bagian lancar utang jangka panjang. Oke, di sini saya akan melanjutkan neraca bagian kewajiban jangka panjang. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin dapat didanai kembali atau digulirkan berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun, dalam situasi di mana kebijakan kembali tidak berada pada entitas, pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Kewajiban tersebut dapat diklasifikasikan yang pertama yaitu pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran. Yang kedua, tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang selanjutnya ialah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada saat tanggal pelaporan.
Untuk aktivitas arus kas masuk dan arus kas keluar juga diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transhistoris. Untuk dasar penyusunannya dan pengungkapan-pengungkapan lainnya yang berhubungan dengan arus kas juga dijelaskan di dalam PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. Baik, selanjutnya mengenai laporan operasional. Laporan operasional ini menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan dari suatu entitas yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional ini menyediakan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban dari kegiatan operasional. Yang ketiga, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Yang keempat, pos luar biasa. Yang kelima, surplus atau defisit laporan operasional. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional ini dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas sendiri merupakan laporan keuangan yang mencatat informasi tentang penyebab bertambah dan berkurangnya ekuitas selama kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu periode akuntansi. Laporan ini terdiri atas beberapa elemen, diantaranya ekuitas awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode, dan ekuitas akhir periode. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan ekuitas yaitu memberi laporan mengenai perubahan ekuitas kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam periode serta aktiva pembayaran. Beberapa hal yang ada pada laporan perubahan ekuitas meliputi: yang pertama, rekonsiliasi antara nilai tercatat pada masing-masing modal, saham, agio, serta cadangan di awal sampai akhir periode yang secara terpisah mengungkap perubahan. Lalu yang kedua, saldo akumulasi antara rugi dan laba di awal ekuitas periode serta perubahannya. Lalu yang ketiga, transaksi modal antara pemilik serta distribusi pada pemilik. Dan yang keempat, pengaruh kumulatif beban serta pendapatan kerugian dan keuntungan serta jumlahnya yang berdasar pada PSAK terkait yang diakui langsung di dalamnya. Dan yang terakhir, laba maupun rugi bersih pada periode yang berkaitan. Lalu ada komponen laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada ekuitas awal. Ekuitas awal merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. Ekuitas awal tidak disesuaikan sebab koreksi kesalahan pada periode yang lalu serta diperbaiki pada periode berjalan, serta berdampak perubahan dari kebijakan akuntansi selama tahun yang berjalan. Lanjut, yang kedua ada pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara yang retrospektif. Tujuannya untuk menyajikan lagi ekuitas awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. Yang ketiga ada pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya. Efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan terpisah dalam laporan perubahan ekuitas dalam bentuk penyesuaian. Efeknya tidak dijatuhkan pada saldo awal ekuitas. Jumlah disajikan pada laporan periode yang berjalan sehingga bisa dilacak dengan mudah dari laporan keuangan di periode sebelumnya. Lalu yang keempat ada saldo yang disajikan lagi. Ekuitas yang bisa didistribusikan pada pemegang saham di awal periode komparatif sesudah penyesuaian. Hal ini terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Lanjut, yang kelima ada perubahan dari ekuitas saham.
Mengenai ekuitas saham, lebih lanjut dalam periode terkait perlu ditambahkan di dalam laporan perubahan ekuitas. Lain halnya dengan itu penukaran saham perlu dikurangi dalam laporan. Efek penerbitan serta pelunasan saham perlu disajikan terpisah sebagai cadangan ekuitas saham serta cadangan premi saham. Lanjut, yang keenam ada dividen. Pembayaran dividen perlu dikurangkan dari ekuitas pemegang saham. Hal ini disebabkan dividen adalah distribusi kekayaan yang bisa diatribusi pada masing-masing pemegang saham. Lanjut, yang ketujuh adalah laba rugi pada periode terkait. Merupakan laba serta rugi yang diatribusi pada pemegang saham selama periode seperti dalam laporan laba rugi. Lanjut, yang kedelapan ada perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan serta kerugian revaluasi yang diakui dalam periode ini perlu disajikan dalam laporan perubahan modal. Selama hal ini diakui di luar laporan dari laba dan rugi, karena pembalikan rugi penurunan nilai sebelumnya tidaklah disajikan terpisah pada laporan perubahan ekuitas, sebab sudah dimasukkan pada laba rugi untuk periode terkait. Lalu yang kesembilan ada keuntungan dan kerugian lain. Keuntungan serta kerugian lain yang tidak dapat diakui pada laporan laba rugi bisa disajikan dalam laporan perubahan ekuitas lainnya. Keuntungan serta kerugian aktuarial akibat penerapan nilai tukar, pajak, biaya masuk, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada ekuitas akhir, merupakan saldo cadangan ekuitas dari pemegang saham di akhir periode pelaporan seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan. Yang terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama, informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal serta ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan serta kendala-kendalanya dan hambatan-hambatannya. Yang keempat, itu mengenai informasi tentang dasar penyusunannya serta kebijakan akuntansi yang diterapkannya. Yang kelima itu mengenai penjelasan tentang pos-pos yang ada di lembar muka laporan keuangan, tapi dijelaskan secara rinci di CALK. Nah, untuk yang keenam itu tentang informasi yang diharuskan di dalam PSAP tetapi belum disajikan di lembar muka laporan keuangan. Itu disajikan nanti di CALK. Yang ketujuh ialah informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian secara wajar yang belum disajikan di dalam lembar muka laporan keuangan. Berarti secara tidak langsung, CALK itu ialah penjelasan secara rinci tentang pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan yang tadi, seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas. Nanti akan dijelaskan secara rinci di CALK. Salah satunya manfaat CALK berarti membantu pengguna dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas lainnya. Baik, selanjutnya mengenai penyajian kebijakan akuntansi. Bagian penyajian kebijakan akuntansi di dalam CALK menjelaskan hal-hal berikut. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, setiap pengguna laporan keuangan harus mengetahui basis-basis yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Maka dari itu, informasi yang disajikan harus cukup memadai. Yang kedua, sampai sejauh mana kebijakan akuntansi tersebut diterapkan oleh entitas pelaporan. Dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tersebut perlu diungkapkan, maka manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna dalam memahami transaksi yang ada di dalam laporan keuangan. Yang ketiga, setiap kebijakan akuntansi tertentu diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Baik, selanjutnya mengenai pengungkapan lainnya. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut apabila belum diinformasikan di dalam laporan keuangan manapun. Yang pertama, domisili dan bentuk hukum serta jurisdiksi di mana entitas tersebut beroperasi. Yang kedua, penjelasan sifat operasi dan kegiatan pokoknya. Dan yang ketiga,
ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam kegiatan operasionalnya. Demikian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.